Teknik Entertainment. Nama saya Rifki Novali. Nama saya Fauzia Rahman Nabila. Dan ini Agneska. Selamat menyaksikan. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berbullying, kata kuncinya adalah dia memberikan pesan yang berisi ancaman kekerasan dan nakut-nakutin. Nah, kalau dia penghinaan, sasarannya pribadi. Tujuannya untuk merendahkan kehormatan orang lain. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi di media sosial, platform chatting, game online, serta ponsel. Cyberbullying ini adalah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik. Mereka melakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada persepsi kapasitas fisik dan mental. Contoh dari perilaku cyberbullying dengan menyebarkan kebohongan tentang seseorang di media sosial, memposting atau memalukan seseorang di media sosial, mengancam seseorang di platform chatting, dan masih banyak lagi. Selamat pagi, perkenalkan saya Jasmine Gabron dari kelompok 4. Hari ini saya akan mempertanyakan tentang cyberbullying. Nah, sebelumnya dengan siapa di sini? Oke, kita mulai aja ya. Pertama, apakah kamu pernah mengalami cyberbullying? Boleh diceritakan kapan dan bagaimana cyberbullying ini dialami dapat terjadi? Saat pandemi COVID-19 itu lagi maraknya, terus teknologi media sosial tuh lagi benar-benar banyak banget itu kan. Media sosial contohnya TikTok, pas lagi viralnya itu pertama kali saya upload video, itu tiba-tiba saya mendapat kritik, kok hate comment gitu di TikTok video saya gitu. Kalau boleh tahu hate comment seperti apa? Apa mengarah ke perkataan fisik atau mengarah ke video yang diposting, bagaimana? Lebih ke fisik sih. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali mengalami cyberbullying tersebut? Awalnya kaget, kayak nggak pernah dapat hate comment gitu, tiba-tiba baru pertama kali juga dan merasa sedih aja gitu, kayak merasa menyakitkan. Pastinya sedih. Nah, bagaimana sih cara kamu mengatasi situasi ini? Apakah ada orang yang membantu seperti itu? Pertama sih cintai diri sendiri dulu ya, bahwa kalian tuh emang udah cantik di mata orang yang tepat tuh pasti kamu cantik. Terus juga dukungan dari orang tua, teman-teman tuh banyak juga. Kalau misalnya tuh kayak hate comment tuh nggak perlu lah itu dibaca-baca. Ya, betul. Menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya cyberbullying? Janganlah gitu ya, coba-coba untuk kayak hate orang-orang padahal kita sendiri aja belum baik gitu. Karena manusia itu pasti punya kekurangannya sendiri kan. Gak mungkin manusia tuh lebih mulu karena sempurna nggak ini Tuhan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Novali dari kelas 12G, absen 33, kelompok 4 sosiologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok kami akan mewawancarai narasumber kami mengenai tema cyberbullying, dan kami akan mengupas tuntas topik mengenai cyberbullying ini. Oke Ibu, selamat pagi. Bisa diperkenalkan siapa namanya? Selamat pagi, nama saya Olis di sini. Baik Bu Olis. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai hari ini. Sebagai orang tua, Ibu pastinya ingin anak-anak tumbuh dengan aman dan bahagia kan Bu? Pasti. Namun ini seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi, sepertinya muncul tantangan baru yaitu cyberbullying nih Bu. Nah, sekarang saya akan ke pertanyaan pertama. Apa pandangan Ibu tentang masalah cyberbullying ini Bu?
Menurut saya sih cyberbullying itu tindakan yang dilakukan seseorang itu yang pasti sangat agresif ya, tapi dalam cenderung ke hal yang negatif. Menurut saya seperti itu singkatnya. Oke, negatif ya. Iya. Lalu selanjutnya, bagaimana menurut Ibu pentingnya mengajarkan anak tentang bahaya cyberbullying? Untuk pentingnya yang dilakukan para orang tua untuk anak-anaknya, kita kenalkan dulu untuk masalah bullying itu seperti apa, ya kan? Nah, di sini harus kita perkenalkan bahwa cyberbullying itu dampaknya itu sangat negatif sekali ya bagi seseorang atau anak, yang akan mengakibatkan nanti ke hal yang contohnya anak akan jadi down, ya, anak jadi down, kemudian secara emosional itu fisiknya akan menjadi nggak baik, bahkan bisa sampai terjadi sampai di akhir hidupnya yang yang nantinya akan bertindak negatif. Contohnya bisa susah untuk bergaul, kemudian tidak percaya diri, hingga ke hal-hal contohnya bisa bunuh diri, misalnya dalam hal sekarang yang lagi viral ya, itu seperti itu. Oh iya Bu, kan banyak ya dampak negatif seperti rendahnya rasa percaya diri, bahkan bisa sampai mengakibatkan bunuh diri. Lalu apa langkah-langkah yang dapat diambil orang tua untuk melindungi anak-anak dari cyberbullying ini Bu? Menurut saya langkah pertama itu di sini adalah timbulkan kepercayaan diri kepada anak, ya kan? Bagaimana kita ajarkan dia harus berani bersosialisasi atau berkomunikasi, ya. Itu satu. Kedua, harus banyak berteman, ya. Jadi tidak hanya menyendiri, ya. Kemudian berani tampil. Dalam arti berani tampil itu sebagai orang tua mensupport anak berani tampil di di bersosialisasi, contohnya ya, itu adalah bagus ya. Itu salah satunya, salah duanya. Nah, kemudian agar menjadi jiwa yang kuat, yaitu anak tersebut bisa berusaha atau belajar menjadi leader. Nah, itu untuk menghindari bullying seperti itu. Ya. Baik Bu, itu kan tadi langkah-langkah yang secara umum ya. Sekarang yang sudah Ibu lakukan untuk melindungi anak dari cyberbullying ini apa Bu? Apakah Ibu membatasi waktu penggunaan gadget atau mengawasi aktivitas online mereka atau bagaimana Bu? Untuk membatasi gadget itu pasti iya. Cuman karena di situ ada dampak positif dan negatifnya untuk masalah gadget. Dampak negatifnya yaitu membuka konten-konten ke hal-hal yang menjurus ke negatif, ya. Kemudian hal positifnya yaitu bertambahnya knowledge kepada sang anak, ya kan, hingga bisa belajar yang dia belum tahu akan menjadi tahu, ya. Contohnya seperti itu. Oke Bu, yang terakhir, apakah Ibu memiliki saran untuk orang tua lain yang ingin melindungi anak-anak dari cyberbullying? Untuk saran bagi orang tua yaitu supportlah anak, apa yang kemauan anak itu timbul di dalam dirinya. Jadi dalam arti jangan terlalu ditekan ataupun under pressure di dalam keluarga ya. Itu salah satu poinnya. Itu aja. Oke, baik teman-teman. Sekian yang dapat kami dan narasumber sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori perubahan sosial yang berkaitan dengan cyberbullying adalah teori modernisasi.
Teori modernisasi merupakan transformasi dari masyarakat tradisional ke modern yang didorong oleh faktor-faktor seperti industrialisasi, urbanisasi, dan teknologi. Teori modernisasi menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi membawa perubahan signifikan dalam masyarakat, termasuk pola perilaku dan interaksi sosial. Dalam konteks cyberbullying, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial dan internet telah mengubah cara individu berkomunikasi dan berinteraksi. Teknologi yang berkembang pesat memudahkan akses informasi dan interaksi global, tetapi juga menciptakan ruang baru di mana perilaku negatif seperti cyberbullying dapat terjadi. Cyberbullying menjadi lebih mudah dilakukan karena anonimitas atau menyembunyikan identitas mereka di dunia maya, sehingga merasa lebih berani untuk melakukan tindakan yang merugikan. Kemudian, adanya peningkatan nilai individualisme dalam masyarakat modern dapat membuat individu kurang peduli dengan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pesan-pesan negatif untuk menyebar dengan sangat cepat dan luas, memperparah dampak dari tindakan cyberbullying. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya cyberbullying. Nah, di sini ada dari faktor internal dan eksternalnya. Nah, yang dari internal tersebut adalah yang pertama, kepribadian dan emosi. Beberapa individu mungkin memiliki sifat agresif atau kurang perhatian yang menyebabkan pelaku tersebut melakukan bullying. Selanjutnya adalah kebutuhan akan pengakuan. Mungkin beberapa dari pelaku tersebut tuh melakukan bully untuk mendapatkan perhatian atau merasa lebih berkuasa. Nah, selanjutnya itu adalah kurangnya pengendalian diri. Rendahnya kemampuan untuk mengendalikan emosi itu bisa menyebabkan seseorang lebih mudah melakukan tindakan bully. Nah, yang dari faktor eksternalnya itu adalah yang pertama adalah lingkungan keluarga, yaitu keluarga yang kurang harmonis, terus kurangnya pengawasan dari orang tua, dan adanya kekerasan di rumah dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah media sosial dan internet. Akses mudah ke internet dan media sosial memungkinkan pelaku untuk melakukan bully tanpa harus bertemu langsung dengan korban. Nah, yang terakhir adalah kurangnya edukasi, minimnya pengetahuan tentang dampak negatif cyberbully dan bagaimana cara mengatasi atau mencegahnya dari kasus pembulian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari bullying. Bullying dapat berdampak serius pada korban. Secara mental, korban sering mengalami depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri. Bullying juga dapat menyebabkan trauma yang bertahan lama. Secara fisik, korban bisa mengalami berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, masalah tidur, dan gangguan pencernaan akibat stres. Dalam kasus bullying fisik, secara fisik juga bisa terjadi. Dari sisi akademik, korban sering mengalami penurunan kinerja, kesulitan berkonsentrasi, dan dalam beberapa kasus absen atau bahkan putus sekolah karena merasa tidak aman atau tidak nyaman di lingkungan sekolah. Sosialisasi juga terpengaruh, di mana korban sering merasa terisolasi dan kesulitan membentuk atau mempertahankan hubungan sosial. Beberapa bentuk dari perubahan sosial cyberbullying ini. Yang pertama yaitu perubahan sosial kecil. Cyberbullying dapat dianggap sebagai perubahan sosial yang kecil karena dampaknya cenderung terjadi pada individu atau kelompok kecil. Meskipun skalanya bisa meluas melalui media digital, namun perubahan ini mungkin tidak selalu merubah struktur sosial besar atau institusi. Yang kedua, perubahan sosial tidak dikehendaki. Cyberbullying adalah bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Tidak ada yang ingin menjadi korban bullying, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ini adalah contoh perubahan sosial yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial regres. Cyberbullying bisa dianggap sebagai bentuk regresi sosial karena memperlihatkan kemunduran dalam norma dan nilai-nilai sosial seperti respek, empati, dan etika dalam berinteraksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi berkembang, perilaku manusia bisa mengalami kemunduran. Yang terakhir yaitu perubahan sosial cepat. Penyebaran informasi di internet sangat cepat, dan demikian pula dengan cyberbullying. Satu posting atau komentar negatif bisa menyebar luas dalam hitungan menit atau jam, menjadikan fenomena ini sebagai perubahan sosial yang terjadi dengan cepat. Sekian, terima kasih. Ada beberapa faktor berikut untuk pendorong terjadi cyberbullying. Yang pertama adalah anonimitas online. Kedua ada kekurangan empati. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial. Yang kebetulan rasanya frustasi atau keterpuasan pribadi.
Yang kelima adalah keinginan untuk mendapatkan kekuasaan atau kendali. Yang keenam adalah kebutuhan akan perhatian atau pengakuan. Yang ketujuh adalah mudahnya akses dan ke teknologi. Yang kesembilan adalah normalitas kekerasan di media sosial. Lalu yang terakhir ada ketidaktahuan tentang dampaknya. Kita semua mempunyai peran penting untuk mencegah cyberbullying. Mari kita mulai dengan berpikir sebelum bertindak saat menggunakan media sosial, tidak memposting atau membagikan konten yang bisa menyakiti orang lain, serta hindari menyebarkan gosip atau komentar negatif terhadap orang lain. Dorong lingkungan online yang positif dengan memberikan komentar yang mendukung, dan jika melihat seseorang mengalami kesulitan atau menjadi korban bullying, beri dukungan dan laporkan kejadian tersebut. Ingat, kita semua ingin punya lingkungan online yang aman dan nyaman. Jadi yuk kita jaga bersama. Bersama cegah cyberbullying, ciptakan dunia maya yang aman.